Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan balaghah kita dari kitab Syarhul Balaghah min Kitab Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah li Fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin ajma'in. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 37. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu al-fasahah, pengertian al-fasahah. Kemudian kita juga membahas jenis-jenis al-fasahah, fasahatul kalimah, fasahatul kalam, wa fasahatu al-mutakallim. Fasahatu al-kalimah harus selamat dari 3 syarat, begitu juga fasahatu al-kalam. Kemudian fasahatu al-mutakallim kita katakan harus memiliki 2 hal, ya. Ada 2 pembahasan di situ, yaitu fasahah gharizah dan fasahah muktasabah. Baik, maka sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan al-balaghah, ya, apa yang dimaksud dengan al-balaghah. Jadi pembahasan kita sekarang ini masih di muqaddimah sebelum kita masuk ke 3 jenis ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ada 3 funun, ada 3 cabang. Ilmul ma'ani, ilmul bayan, dan ilmul badi'. Ya, nanti setelah selesai pembahasan balaghah ini, ya, dalam beberapa halaman ini, ya, selesailah kita dari muqaddimah, dari pengantar istilahnya untuk masuk ke pembahasan ilmu al-ma'ani. Ya, jadi selesai al-balaghah ini nanti kita masuk ke ilmu ma'ani. Itulah inti dari ilmu balaghah. Ya, kita sudah mulai masuk istilahnya ke ranah pembahasan balaghah. Adapun sekarang ini kita masih di pengantar, ya, untuk menjelaskan istilah balaghah itu apa. Baik. Sekarang kita akan baca di sini bagaimana para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-balaghah atau ilmu al-balaghah. Baik. Qala al-musannifun rahimahumullah, wal balaghatu fil lughah al-wusulu wal intiha. Balaghah menurut bahasa adalah al-wusul wal intiha, ya, tiba dan berakhir di suatu tujuan. Itu dinamakan balaghah, ya. Yuqalu balagha fulanun muradahu idza wasala ilai. Dikatakan misalkan contohnya fulan balagha, ya, telah sampai, telah meraih muradahu, tujuannya. Ya. Jadi ketika dia mencita-citakan sesuatu dan dia telah mendapatkan sesuatu yang diinginkan tersebut, maka itulah yang disebut al-balaghah lughatan. Wa balagha ar-rakbu al-madinata. Ya, ar-rakbu bermakna al-qafilah, ya, sekelompok kafilah itu, ya, sekelompok orang yang mengendarai hewan itu telah tiba di Madinah. Jadi balaghah secara bahasa artinya sampai atau tiba. Wa taqa'u fil istilahi wasfan lil kalami wal mutakallim. Ya, dan kata al-balaghah ini itu secara bahasa tadi, adapun secara istilah dia adalah suatu kata sifat yang kita gunakan untuk mensifati kalam dan mutakallim. Antum kalau berbicara ada 2 hal di situ. Antum sebagai mutakallim dan kalam yang antum ucapkan, fa'il dan maf'ulnya. Maka kata balaghah ini bisa digunakan untuk mensifati antum yang berbicara dan kalam yang antum bicarakan. Ya, antum dikatakan baligh, perkataan antum juga bisa dikatakan baligh. Baligh itu dari kata balaghah, ya. Jadi kalau kita katakan sesuatu itu Masya Allah ada balaghahnya, kita katakan dia baligh, ya. Baik, kan kita lihat sekarang syarat dari Syekh Utsaimin. Yaqulu rahimahullah, al-balaghatu fil lughah al-wusul wal intiha. Yuqalu balagha fulanun muradahu. Murad huna bimana maqsudahu. Idza wasala ilaihi. Wa balagha ar-rakbu al-madinah al-qafilah idza intaha ilaiha. Wa taqa'u fil istilahi wasfan lil kalami wal mutakallim. Idzan ma'na al-balaghati fil lughah al-wusul wal intiha.
Amma fil istilah fa innaha tutlaqu 'alal kalami wa 'alal mutakallimi. Ya, itu makna balaghah secara bahasa. Adapun dalam tinjauan istilah, dari sisi istilahnya, balaghah itu digunakan untuk mensifati kalam dan mutakallim. Wa saqata huna syai'un minal fasaha wa huwa fasahatul kalimah. Sudah kita bahas kemarin, fasaha itu ada berapa? Ada 3, fasahatul kalimah, fasahatul kalam, dan fasahatul mutakallim. Kalau balaghah hanya ada 2, balaghatul kalam dan balaghatul mutakallim. Mana balaghatul kalimahnya? Apa maksudnya? Itu yang tidak ada di sini. Ya. Jadi balaghatul kalimah tidak ada. Yang ada fasahatul kalimah. Berarti balaghah cuma 2 macam saja. Wadih hadza? Baik, limadza? Li'annal balaghata la takunu illa fi kalamin murakkab. Karena yang namanya balaghah itu tidak ada kecuali dalam kalam yang murakkab. Paham itu mana murakkab? Tersusun minimal 2 kata. Ya, berarti 1 kata saja, ya, tidak bisa antum nilai dia balaghah atau bukan. Ya, datang Zulfadli bilang, misalkan, ya, Muhammad. Yang ngomong 1 kata, Muhammad. Ini tidak balaghah namanya. Ya, tidak ada balaghah di sini. Kenapa? Karena dia hanya berbicara dengan satu kata saja. Ya. Jadi kapan balaghah itu ada? Kalau dia minimal 2 kata. Wadih ada? Ya. Ahmad datang buka pintu, kemudian berbicara panjang lebar. Nah, baru bisa dikatakan Ahmad itu balaghahnya ada apa tidak. Wadih? Nah, kalau dia ngomong 1 kata doang nggak bisa. Bikhilafil fasaha, beda dengan fasaha. Ya, untuk ngomong 1 kata bisa untuk mengatakan fasih atau tidak. Tapi kalau balaghah tidak. Jelas ya? Baik. Lidzalika usqitat huna fasahatu al-kalimah. Lakin ma'a dzalika la budda an yakuna al-kalamul balighu fasihan. Akan tetapi meskipun begitu bukan berarti kalam yang baligh itu adalah kalam yang tidak fasih, tidak. Kalam yang baligh itu tetap harus fasih. Paham tuh mana baligh huna? Balaghah itu sifatnya, baligh itu kalau sudah kita terapkan sebagai na'at. Paham? Ya. Baik. Orang yang cerdas dikatakan dia memiliki zaka. Orangnya sendiri dinamakan zakiyun. Ya. Orang yang memiliki sifat jahal pada dirinya, dianya dinamakan jahil. Mafhum ada? Perbedaan antara jahal sama jahil, balaghah sama baligh. Wazan isim fa'il. Wa idza fal fasahatu mulazimatun lana fi kulli syai. Maka fasahah itu wajib ada dalam segala sesuatu. Ya. Walaupun kita katakan ada beda antara balaghah dan fasahah, tetap balaghah itu butuh kepada yang namanya fasahah. Jadi tidak ada yang namanya balaghah kalau tidak ada fasahah. Baik. Maka fasahah itu mulazimah, di mana la budda an takuna maujudatan. Ya, wajib ada fi kulli syai, dalam segala sesuatu. Fa idza fuqidatil fasahah fuqidatil balaghah. Kalau tidak ada fasahah, maka tidak ada yang namanya balaghah. Wa idza fuqidatil balaghah faqad tufqadul fasahah wa qad la tufqad. Akan tetapi kalau hilang balaghah, tidak mesti fasahah ikut hilang. Bisa saja fasahnya ikut hilang atau tidak hilang. Nah, berarti balaghah ini setingkat di atasnya fasahah. Jelas maksudnya nih? Ada seseorang berbicara, ya, dengan kata-kata yang tidak ada aib-aib yang 6 yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berarti perkataannya dinamakan fasahah. Ya, kapan dikatakan balaghah? Ya, kalau dia nanti punya sifat tambahan dari situ. Berarti balaghah ini level lebih atas dibandingkan fasahah. Bahasa gampangnya begini. Setiap orang yang punya balaghah pasti dia adalah fasahah. Tapi tidak semua yang punya fasahah punya balaghah. Maklum ini? Baik. Mana kita kembali ke matan yang di atas. Fabalaghatul kalami mutabaqatuhul muqtadal hal ma'a fasahatihi. Ini pengertian balaghah. Ifadhu hadza ta'rif. Mutabaqatuhu li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Ya. Jadi perkataan dikatakan balaghah, perkataan dikatakan baligh kalau dia mutabaqah. Mana mutabaqah?
munasabah, ya, memiliki, ya, kemiripan, kesesuaian, limuqtadal hal, dengan satu keadaan, ma'a fasahatihi. Nanti akan kita lihat pengertian ini sedikit demi sedikit, ya. Jadi perkataan dikatakan baligh, ya, jika dia itu sesuai dengan keadaan lawan bicara dan situasi kita berbicara, ma'a fasahatihi, dan dia juga fasih. Nah, ulang pengertian balaghah. Balaghah itu, ya, ucapan sesuai dengan kondisi dan lawan bicara. Ucapan sesuai dengan kondisi dan lawan bicara, ma'a fasahatihi, dan juga, ya, ucapan tersebut adalah ucapan yang fasih. Paham, ya? Ya. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, pasti tujuan kita, pasti kita ingin agar apa yang kita sampaikan itu dipahami sama orang lain, gitu kan? Nah, kita berpikir keras gimana caranya agar orang itu paham apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan di dalam hati kita. Ya, maka berbagai macam cara kita gunakan agar orang itu paham apa yang kita sampaikan. Ya, maka kalau kalam yang antum ucapkan itu adalah kalam yang sampai kepada orang tersebut, ana menyampaikan 3 poin dan Ahmad paham 3 poin, berarti kalam ana itu dinamakan baligh. Paham maksudnya? Ya, berarti untuk bisa kalam ini sampai kepada Ahmad harus ada namanya fasohah tadi. Ya, fasohah ditambah balaghah sampailah ke Ahmad. Karena kalau tidak seperti itu tidak akan sampai ucapan tadi. Ya, ana menyampaikan 3 poin yang dipahami hanya 2. Ya, ini berarti gagal seperti. Jelas, ya? Baik, kita lihat syarahnya sekarang. Balaghatul kalami ghairul fasohah. Balaghah itu bukan fasohah, beda. Fabalaghatuhu, kapan suatu kalam dikatakan baligh? Mutabaqatuhu li muqtadal hali ma'a fasahatihi. Wa hadha amrun zaidun 'alal fasahah. Ini adalah suatu tambahan lebih dari sekedar fasahah. Jadi fasahah itu harus ada. Ini kadar wajibnya. Adapun balaghah, ya, itu kadar tambahannya. Tidak semua kalam yang fasih itu baligh. Tapi semua kalam yang baligh pasti fasih. Ya. Min an yakuna mutabiqan li muqtadal hal, dia harus sesuai dengan keadaan, dengan kondisi. Apa yang maksud dengan al-hal? Wal halu huwa syai' alladhi qila fihi hadzal kalam. Hal, keadaan itu maksudnya sesuatu di mana ucapan tersebut diucapkan. Misalkan antum, ya, diundang ke acara walimah. Ya, disuruh isi khutbah di situ, khutbah walimah, ya, memberikan kata sambutan, memberikan nasihat-nasihat kepada kedua mempelai. Maka apa yang antum ucapkan ketika walimah tersebut, ya, kondisi walimah itu dinamakan al-hal. Jelas, ya? Di kondisi yang lain antum diminta untuk ngisi, ya, khutbah Jumat misalkan, berarti halnya berbeda di sini. Apakah sama berarti apa yang antum sampaikan ketika walimah dengan ketika khutbah Jumat? Sama atau tidak? Beda-beda. Apa pertimbangan antum kenapa beda-beda? Ya, pertimbangan kepada kondisinya. Kondisinya berbeda. Likulli maqamin maqal. Ya, setiap tempat, setiap kondisi itu ada ucapan yang sesuai. Ya, jangan ketika disuruh ngisi walimah antum sampaikan tentang azab kubur di situ. Itu tetap sampaikan tentang, ya, dahsyatnya api neraka. Orang ketika walimah itu kan pengen dengar yang gembira-gembira begitu, ya. Maka yang tepat antum sampaikan tentang hak-hak suami istri, antum sampaikan tentang kewajiban, ya, kewajiban para suami kepada istrinya, kewajiban istri kepada suaminya, cara mendidik anak, itu yang antum sampaikan ketika khutbah walimah. Ya, jangan sampaikan tentang hal-hal yang menakutkan seperti azab neraka, fitnah kubur misalkan. Ya, itu tidak baligh namanya. Walaupun ucapan antum masya Allah lancar sekali misalkan, tetap tidak dikatakan baligh. Kenapa? Karena antum tidak memperhatikan sikonnya, tidak memperhatikan situasi dan kondisinya. Baik. Idan al-mutabaqah li muqtadal hal muhimmatun jiddan. Nah, kata Syekh di sini, ya, kalau begitu kesesuaian suatu kalam terhadap keadaan itu penting sekali. Wahya minal hikmah. Ini merupakan bentuk hikmahnya seseorang. Kalau dia berbicara sesuai dengan kondisinya, kondisi lawan bicaranya, nah, ini namanya hikmah. Fala ra'aita insanan qadbana mutakaddiran ta'iba.
Kalau antum lihat ada orang ya ghadban, ya, dia lagi marah, ya, dia lagi capek, ya, dia lagi moodnya nggak bagus. Fahal turidu alaihi minal kalami ma yaziduhu ghamman wa hamman. Ya. Kalau antum lihat orang lagi capek, baru pulang kerja, misalkan lagi lapar, lagi lemas, lagi moodnya tidak bagus, lagi marah-marah, apakah kira-kira antum akan ucapkan kepada dia ucapan-ucapan yang menambah kesedihan dan menambah kekesalannya? Kan tidak begitu. Ya. Antum sebagai seorang anak misalkan menginginkan sesuatu, mau beli barang misalkan, ya, antum meminta sama bapak antum, ya, ya, antum tunggu bapak antum pulang kerja, bapak antum masih dalam keadaan capek, baru pulang kerja seharian, masih keringetan, ya, bahkan mungkin belum makan, lapar sebagainya. Apakah kira-kira di situ antum akan minta uang? Ya, jangan minta uang di situ. Perhatikan kondisinya, ya. Tunggu bapak antum istirahat dulu, makan dulu dan sebagainya, baru ucapkan apa yang antum inginkan. Ini namanya hikmah, ini namanya balaghah. Jadi balaghah itu adalah pintar menimbang situasi, itu bahasa gampang. Ya, pintar menimbang situasi. La yumkin hadza falaysa hadza minal balaghah innama tukhatibuhu bima taqtadihi haluhu. Wa li hadza qala mutabaqatuhu li muqtadal hali ma'a fasahatihi wa huwa la yakunu fasihan illa bi fasahati kalimatihi. Kadzalika maqamul khutbah muqtadahu al-wa'du wal bassu wat tikraru wa ma asbaha dzalik. Ya, kalau antum lagi khutbah, ketika khutbah itu seharusnya yang disampaikan apa? Al-wa'z, nasihat. Wal bas, pembahasannya pasti luas. Wat tikrar, ada pengulangan. Ini sifat-sifat khutbah, ya. Sifat-sifat materi yang disampaikan ketika khutbah itu, pertama harus berisi nasihat, yang kedua pembahasannya harus lebar, yang ketiga harus ada pengulangan, penegasan maksudnya. Paham maksudnya, ya? Nah, maka kalau antum jadi khatib nanti harus memahami kriteria khutbah yang baik itu seperti ini, harus berisi nasihat. Jangan antum sampaikan sesuatu yang tidak ada bungkusan nasihat di dalamnya. Ya, misalkan tentang situasi politik terbaru, misalkan, ya, tidak perlu membahasnya seperti itu. Ya. Wa idza ikhtasara al-insanu ikhtisaran mukhillan. Kalau ada orang naik mimbar, kemudian dia meringkas ucapannya dengan ringkasan yang membosankan, ya, mukhillan itu artinya banyak mana yang tidak tersampaikan. Saking ringkasnya, ya, saking ringkasnya kalam yang disampaikan, banyak mana yang terlewat. Fa innahu la yu'addu balighan. Maka yang seperti ini tidak dikatakan baligh, tidak memiliki sifat balaghah. Limadza? Li'annahu ghairu muwafiq li muqtadal hal. Karena dia tidak sesuai dengan kondisi yang diharuskan. Ya, kondisinya di situ adalah, ya, kondisi khutbah. Ya, khutbah itu harus ada nasihat, harus melebar pembahasannya, dan harus ada pengulangan. Kalau antum meringkas, maka, ya, ini tidak sesuai dengan kondisinya. Wa ta'kidu fil kalam mithlu ta'kidil kalami bil yamin aw bi inna aw bil lam aw ma asbaha dzalik yuwafiqu asyak. Dan ta'kidu fil kalam, ya, kadang kita butuh untuk mentakkid suatu kalam, untuk mempertegas, meyakinkan orang. Ya, misalkan kita takkidul kalam bil yamin, dengan sumpah. Ya, kita mengatakan wallahi. Ya, ini takkid bentuknya. Fungsinya adalah untuk penegasan. Ya. Au bi inna, atau kita mentakkid itu dengan inna. Ya, kita katakan awal itu inna, karena inna itu harfu nasbin wa ta'kidin. Ya. Au bil lam, atau dengan lam. Ya, lamul amr atau lamut ta'kid, au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Yuwafiqu asyak. Ya. Kapan antum butuh untuk ta'kid? Ketika kita melihat orang itu ragu-ragu, dia nggak percayaan gitu. Ya. Misalkan Ahmad nggak percaya, ya, bahwasanya Zul, ya, sudah murojaah tadi malam, maka Zul gunakan takkid di situ. Tapi kalau Ahmad percaya aja, tidak menampakkan keraguan, apakah Zul butuh untuk mentakkid? Tidak butuh. Ini namanya balaghah, memperhatikan kondisi. Jadi kapan kita takkid? Ya, ketika butuh untuk mentakkid. Makanya itu ayat-ayat Al-Quran, ya, yang mengandung adawatut takkid, antum harus pahami di situ. Ayat-ayat Al-Quran yang ada takkidnya, ya, berarti di situ banyak orang mengingkari hal tersebut.
Paham ya? Nah, jadi ayat-ayat yang ada takkidnya, oh berarti kebanyakan manusia mengingkari ayat ini, maka jangan sampai antum termasuk salah satu yang mengingkari ayat tersebut. Baik. Pamasalan law takallamta ma'a insanin bi kalamin ibtida'iyyin wa qulta lahu uzdina lil isya fa wallahu al-azimul ghalibul ladzi la yushbihu syai'an laqad uzdina li fa wallahi al-azimi fa wallahu al-azimul ghalibu alladzi la yushbihu syai'un laqad uzdina li salatil isya wal hada muwafiqun li muqtadal hali amla. Misalkan Anda baru ketemu sama Ahmad, ya, Anda mulai dengan kalam ibtida'i namanya. Kalam, ucapan pertama yang Anda ucapkan ketika bertemu dengan Ahmad itu namanya kalam ibtida'i. Paham ya? Pertama kali ketemu orang, apa yang Anda sampaikan? Nah, itu namanya kalam ibtida'i. Jadi Anda kalam ibtida'i, Anda katakan kepada Ahmad, Ahmad, sudah azan Isya. Nah, ini kalam ibtida'i namanya. Ya. Ini kalam ibtida'i, sesuai dengan kondisi. Ada takkid nggak di kata tadi? Ya. Ahmad udah azan Isya, ada takkid nggak? Nggak ada. Ya, bandingkan, kalau Anda ketemu Ahmad, Anda bilang, baru pertama ketemu, Anda bilang, Ahmad, demi Allah, zat yang maha mulia, yang maha menguasai langit dan bumi, yang tidak ada yang semisal dengannya, sungguh azan Isya telah dikumandangkan. Ucapannya ada takkidnya nggak? Ada. Ya, kira-kira nyocok kita ucapkan itu pertama kali ketemu? Nggak nyocok. Paham maksudnya? Sebagus apapun ucapan tersebut dari tinjauan sastranya, kalimat-kalimat yang antum gunakan, Masya Allah, bahkan antum mungkin pakai dalil-dalil, tapi tetap dikatakan tidak balaghah di situ, tidak balik. Kenapa? Karena nggak sesuai sama kondisinya. Baru ketemu ini, tiba-tiba mentakkid. Ya, buat apa? Gitu. Demi Allah, azan Isya telah dikumandangkan. Ya, Ahmad juga dengar azan Isya udah dikumandangkan begitu. Nggak perlu ditakkid lagi. Jelas ya? Baik. Maka yang seperti ini harus diperhatikan. Al-jawabu bitab'i la. Maka tentu bukan. Ya, li'anna hadzal ladzi qabbartahu ya sayantaqiduka bisababi kulli hadza al-halif. Idzan hal yakunu hadzal kalamu kalaman balighan la lan yakuna balighan wa dzalika li'annahu ghairu muwafiq li muqtada al-hal. Kemudian apa sebenarnya yang dimaksud dengan muqtada? Kalau al-hal tadi itu kondisi artinya ya. Nah, muqtada itu apa? Ai ma taqtadihi al-hal. Muqtada itu ismul maf'ul dari kata iqtada yaqtadi, yang artinya mengharuskan. Apa yang diharuskan oleh suatu kondisi itu namanya muqtada. Ya. Kalau antum lagi berkhutbah, yang diharuskan dari khutbah itu apa? Antum menyampaikan nasihat, menyampaikan wasiat, mengajak orang bertakwa kepada Allah. Nah, itu namanya muqtadul hal. Paham maksudnya ya? Ya, misalkan Ahmad khutbah, dia menyampaikan tentang wasiat, tentang nasihat, perintah untuk bertakwa. Ya. Kemudian turun dari mimbar, kita tanya kepada Ahmad, Ahmad, kenapa tadi menyampaikan tentang nasihat? Maka jawaban Ahmad apa? Muqtadul hal. Ya, jawabannya adalah muqtadul hal. Jadi saya tadi menyampaikan tentang perintah bertakwa, tentang wasiat untuk berbuat baik dan sebagainya, karena itulah kondisi, karena itulah sesuatu yang diharuskan oleh kondisinya. Ngerti maksudnya ya? Paham ya? Ahmad pergi walimah misalkan, apakah dia pakai baju bola? Ya, pergi walimah kira-kira pantas nggak pakai baju bola, pakai celana pendek? Ya, tidak. Jadi muqtadul hal namanya itu. Nah, jadi antum pergi walimah itu harus pakai baju yang rapi. Ya, itu namanya muqtadul hal. Antum pergi sholat Jumat pakai baju putih, ya, ini namanya muqtadul hal. Baik. Jadi muqtada ini maka taqtadi ilhal wa ma'nahu al-amru alladhi qila fihi hadzal kalam sawa'an waqtun aw makanun aw mukhatab. Fa masalan law anna insanan takallama an syakhsin bi kalamin jafin ghalidhin ma'annahu insanun hadi'un wa sakinun wa tu'assiru fihi kalimatun wahidatun basitah fa hal yu'addu hadha syakhsu balighan am la yu'addu balighan. Jadi kalau ada seorang dia berbicara ya, an syakhsin, membicarakan orang lain dengan kata yang keras, kata yang kasar ya, padahal dia adalah orang yang tenang, orang yang pendiam biasanya, tapi tiba-tiba dia membicarakan si fulan ya, dengan bahasa yang seperti itu ya. Tu'assiru fihi kalimatun wahidatun basitah. Orang ini adalah orang yang ya, dia mendengar satu kata yang ringkas saja, dia terpengaruh dengan ucapan tersebut. Ya. Apakah orang yang seperti ini dinamakan orang yang baligh apa tidak? Ya, sepertinya tidak dikatakan baligh.
Ya. Kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan kondisinya. Ya, tidak sesuai dengan kondisinya. Dia adalah orang yang orang yang tenang, ya, pembawaannya biasa-biasa saja. Ya, jadi tidak perlu sampai kerasin, gitu maksudnya. Ini namanya muqtada al-hal. Jadi lawan bicara antum dipahami dulu. Ya, antum harus pahami tabiat lawan bicara. Lawan bicara antum adalah orang yang keras, orang yang tegas, maka ya, ucapan yang antum sampaikan pun harus keras dan tegas, gitu. Ya. Nah, kalau antum menyampaikan dengan lemah lembut, justru ya tidak akan tersampaikan nanti maknanya. Jadi keras di sini maksud kita beda dengan keras ya orang yang marah-marah, bukan ya. Tegas maksudnya. Mengatakan ya, tidak ada pelin-pelan. Gitu. Kalau ada orang yang tegas, orang yang keras bertanya kepada antum, "Ustaz, apa hukum ini?" Maka antum jawab, "Haram." Sudah, titik. Ya. Jangan antum katakan haram tapi, nah, ada tapinya. Nggak suka dia orang kayak gitu, jelas ya. Nah, tapi kalau orangnya tidak seperti itu, maka antum bisa menyesuaikan nanti haram, tapi kalau dalam kondisi ini boleh. Nah, boleh diperinci seperti itu. Jadi maksudnya ya. Nah, jadi menyesuaikan dengan lawan bicara. Kadzalika law annahu takallama ma'a insanin jabbarin 'anidin bi kalamin layyin sahlin fananzuru bihasabil hal. Innaka in kana yaliku bihi lin fahuwa baligh wa in kana la yaliku bihi falaysa bibaligh. Ya. Begitu juga kalau kita berbicara sama orang yang sebaliknya, orang yang tidak tenang pembawaannya, orang yang keras, maka kita berbicara dengan bahasa yang tegas juga, tidak bicara dengan bahasa yang lemah lembut. Ya. Nah, maka kata Syekh di sini, orang yang tegas itu kadang dia ya berpengaruh kepada dirinya perkataan yang lemah lembut, terkadang ya tidak, begitu. Berarti maksudnya ya. Ya. Umar misalkan orang yang tegas keras, ya, dihadapinya keras tegas sama Nabi apa tidak? Tidak, Nabi hadapi dengan lemah lembut. Ya, karena Nabi tahu sekeras apapun Umar ini ada titik lemahnya, gitu. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kita tidak tahu titik lemah seseorang itu, ya sudah, kita tegaskan saja pembicaraan dengan dia. Kita ngomongnya tegas. Gitu. Wa makna muqtadal hal fil haqiqah al-hikmah. Jadi intinya muqtadal hal itulah hikmah. Ya, hikmah ketika berbicara. Hikmah itu kan ada dalam segala sesuatu. Hikmah itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari zalim. Ya. Jadi hikmah inilah yang harus ada pada diri setiap dai yang mengajak manusia kepada jalan Allah. Dia harus dakwah itu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Ya, serulah orang-orang itu kepada agama Allah dengan hikmah, dengan adanya hikmah. Salah satu bentuk hikmah itulah yang disebut dengan muqtada al-hal. Wa an yakunal kalamu waqi'an mawqi'ahu. Ya, jadi kalam itu memang ya diucapkan di tempatnya yang sesuai. Fa idza kunta tatakallamu ma'a insanin mubtadi'in fil nahwi aw fil balaghah fa hal yakfi an tumarriru alaihi al-ibara marral kiram bitab'i labudda an turaddid wa tughayyir al-amthilah wa tubayyin wa tuwaddih wa hada bi khilafil insanil alim. Kalau antum berbicara sama orang yang baru pertama belajar nahwu, baru pertama belajar balaghah, apakah cukup antum berbicara ya dengan cepat, ya, kemudian antum tidak memperjelas, ya, menjelaskan sekali misalkan, ya, antum belum pernah belajar tentang al-ighra misalkan, ya, tiba-tiba Nabi bilang, "Ahmad, ini namanya al-ighra." Kemudian Nabi diam habis itu. Ya, ighra dalam bahasa Arab itu diperbolehkan, merupakan uslub dari uslub-uslub pelang Arab. Nah, Anas bilang begitu kepada Ahmad. Sedangkan Ahmad ini belum pernah dengar kata ighra. Dia baru belajar bab i'rab misalkan, baru belajar i'rab fa'il, i'rab maf'ul. Tapi Anda sudah sampaikan masalah ighra, masalah ikhtisas. Ya, maka yang seperti ini tidak baligh namanya. Jadi menyesuaikan dengan tingkat pemahaman lawan bicara. Jelas ini ya. Untuk berbicara sama anak SD, ya gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Berbicara sama profesor, ya silakan gunakan bahasa-bahasa yang tinggi, istilah-istilah yang ilmiah, tidak masalah. Baik. Hadza huwa makna muqtadal hal, ay ma taqtadihi halul mukhatab min bastin wa ikhtisarin wa tardidin wa tamsilin wa ghairi dzalika mimma yaj'alul kalama balighan. Ketika kita berbicara, ya, ada orang yang bisa kita bas di situ. Bastun itu artinya melebarkan pembahasan. Ya, kalau kita bahas panjang lebar, dia masih bisa ngikuti.
Ada orang yang sukanya pembahasan yang ikhtisar. Ikhtisar ini lawan dari bastun tadi. Nah, dia sukanya pembahasan yang ringkas. Wa tardid, ada orang yang harus kita ulang-ulang pembahasannya baru dia bisa paham. Wa tamtsil, ada orang yang susah dia paham kalau kita tidak bawakan contoh. Jelas maksudnya ya? Jadi antum harus pahami lawan bicara antum. Apakah dia butuh untuk diulang-ulang, yang dibutuhkan contoh, dibutuhkan ringkasan atau perincian dan sebagainya. Ya, inilah tantangan menjadi seorang guru itu. Ya, karena di dalam kelas tentu tingkat pemahaman para murid itu kan beda-beda. Ya, di antara murid itu ada yang butuh ringkasan, ada yang butuh penjabaran lebih luas lagi, ada yang butuh contoh, ya, ada yang butuh pengulangan, ada yang butuh diulang lagi pembahasannya. Ya, jadi masing-masing antum itu yang antum butuhkan beda-beda sesuai dengan latar belakang masing-masing. Antum butuhnya pengulangan, antum butuhnya ringkasan, antum butuhnya contoh dan seterusnya. Apa maksudnya ya? Itulah kenapa ya guru yang baik itu selalu memberikan kesempatan pada muridnya untuk bertanya. Kesempatan di situ antum untuk menyampaikan apa yang antum butuhkan tadi. Ya, apa yang antum butuhkan? Apakah antum butuh pengulangan, antum butuh contoh, butuh ringkasan atau perincian? Jelas maksudnya ya? Nah, maka ya sering kita dengar ya para asatidzah itu kalau di kelas menekankan antum untuk bertanya dan bertanya. Kenapa? Itu tadi, masing-masing antum ini beda latar belakang pemahaman masing-masing, dan ustadznya pasti tidak mungkin membawakan semua sekaligus. Bastun sama ikhtisar misalkan. Bastun artinya memperinci, ikhtisar artinya meringkas. Mungkin nggak ustadz menyampaikan satu materi dalam waktu bersamaan, merincikan dan meringkas. Kan nggak bisa, ini bertolak belakang. Perincian itu lebar, ringkasan itu sempit, gitu. Maka antum sebagai tulab, ya, antum semua sebagai top di dalam kelas itu, ustadz ini menyampaikan dengan satu cara, sedangkan yang antum butuhkan berbeda-beda. Nanti maksudnya, bagaimana cara menutupi itu nanti biar masing-masing terpenuhi haknya? Ya, caranya adalah dengan memberikan kesempatan dia bertanya. Maka sayang sekali kalau kesempatan bertanya itu tidak antum manfaatkan. Malah diam saja. Akhirnya kalau antum diam saja, ustadz akan menyimpulkan antum itu tidak paham sama sekali. Jadi maksudnya ya, karena antum nggak tahu apa yang antum butuhkan. Apakah butuh pengulangan lagi, atau butuh contoh tambahan, butuh perincian, atau butuh apa? Jelasin ya. Nah, pahami baik-baik ini. Ya, antum harus bisa baca dari sendiri antum. Nah, anak kalau nggak pakai contoh nggak paham-paham. Anak kalau diperincikan suka bingung. Ya, sukanya yang ringkas-ringkas. Anak kalau nggak diulang-ulang, ya, nggak paham-paham, minimal 2 kali baru anda bisa paham. Nah, antum harus paham dari antum yang mana nanti ya, agar ketika ditanya nanti ya, silakan saya mau bertanya ya. Kalau antum adalah tipe orang yang butuh pengulangan, antum tinggal angkat tangan, Ustaz ya, afwan, bisa nggak diulang pembahasan yang ini sampai yang ini, halaman yang ini sampai halaman yang ini gitu. Nanti maksudnya kalau antum adalah orang yang butuh contoh, maka antum katakan, Ustaz ya, tadi antum menyampaikan ya, paragraf yang ini, ya, contohnya kira-kira apa ya? Nah, gitu. Paham ya? Jadi pahami cara belajar yang benar, seperti itu belajar yang benar. Kalau qultu masalan, yajibu 'alaika an taf'ala kadza bi syiddatin mukhatiban man idza fa'ala 'udda fi'luhu karaman wa fadlan fa hadha ghairu baligh li mukhalafati muqtada al-hal. Misalkan begini. Ahmad seorang yang rajin bersedekah. Anak katakan Ahmad, Mat, wallahi Mat, ya, kalau antum tidak bersedekah, antum akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Nyocok nggak ucapan seperti ini kepada Ahmad? Enggak, padahal Ahmad terkenal sebagai orang yang suka bersedekah. Ngerti maksudnya? Ya, misalkan Zul dia jarang bersedekah misalkan, maka ucapan yang tadi nyocok disampaikan kepada Zul, tidak nyocok kepada Ahmad. Paham ya? Baik, jadi menyesuaikan. Baik, kemudian kembali ke matan, wal halu wa yusamma bil maqam. Hal itu nama lainnya adalah maqam. Ya, ketemu ini matannya? Wa yusamma bil maqam. Apa itu? Huwal amrul hamilu lil mutakallim ala an yurida ibaratahu ala suratin makhsusah. Al-hal itu bahasa kita kondisi ya. Ya, yaitu sesuatu yang mengharuskan mutakallim menyampaikan ucapan-ucapannya dengan bentuk tertentu. Kondisi yang mengharuskan antum berbicara, itu namanya hal. Antum diundang walimah, ngisi khutbah walimah, khutbah pernikahan, maka
ya, hal antum itu walimah itu. Antum ya takziah ke rumah orang ya yang keluarganya meninggal, ya, maka antum di situ menyampaikan ucapan-ucapan yang sesuai dengan halnya. Nah, antum sampaikan bagaimana untuk menghibur di situ. Ya. Misalkan keluarga yang meninggal adalah terkenal buruk akhlaknya. Nah, walaupun begitu tetap kita takziah. Jangan sampaikan ketika itu azab bagi orang yang buruk akhlaknya. Paham ya? Jadi yang disyariatkan kalau kita takziah itu adalah menghibur hati keluarga yang ditinggalkan. Meskipun yang meninggalkannya adalah orang yang buruk akhlaknya, suka minum khamar misalkan. Ya. Jangan ketika takziah itu antum sampaikan azab bagi para peminum khamar. Jangan. Ya. Kedepankan untuk menghibur hati mereka dulu. Ya. Baik. Kemudian di taliknya yaqulu qala wal halu al halu fi qaulina muqtadal hal wa huwa yusamma bil maqam. Muqtadal hal itu maksudnya ya muqtadal maqam. Likulli maqamin maqal itu maksudnya likulli halin maqal ya. Huwal amru al hamilu lil mutakallim ala an yurida ibaratahu ala suratin mahsusa. Fa ala hadha idza kana al amru yaqtadi ta'kida ukida wa idza kana yaqtadi adama ta'kidi fala yu'akkad. Ya, jadi kalau mengharuskan untuk ditakkid, takkid dia. Kalau tidak mengharuskan untuk ditakkid, jangan ditakkid. Ya. Wa in kana yaqtadil basta busita. Kalau kondisi mengharuskan antum untuk memperincikan, misalkan antum mengajar di kelas harus diperincikan, maka diperincikan. Wa idza kana yaqtadil ikhtisaru ukhtusira. Ya, kalau mengharuskan untuk diringkas maka diringkas. Pamathalan, law anna rajulan ja'ahu al-adu wa arada an yundhira qaumahu fa waqafa fihim qailan ya ayuhan nas innal aduwa khatirun wa innahu qad aqbala alaina wa innahu qaribun minna wa mujahadatul aduwi li'ila'i kalimatillahi minal jihad fi sabilillah fa akhlisun niyyata wanzuru ila aslihatikum wa qarribuha thumma ihmiluha thumma ista'iddu lah. Ya, kullu hada ya wal adu indah bahal hada munasib. Ya, misalkan suatu kampung diserang sama musuh, ya, kemudian musuh sudah masuk ke kampung ini, ya, sudah mulai membunuh orang-orang yang ada di kampung tersebut. Ada seorang naik ke atas mimbar, kemudian berteriak, wahai manusia, musuh itu adalah musuh yang berbahaya, ya, dia sudah mendekati kita, maka berjihad membela kalimat Allah itu merupakan jihad fisabilillah. Ikhlaskanlah niat kita, ya, ambil senjata kalian, ya, dan bersiaplah untuk berperang. Kira-kira ucapan ini balik apa tidak? Ya, balik apa tidak? Enggak. Kenapa? Karena musuh sudah menyerang di sini. Yang dibutuhkan di situ bukan kata-kata seperti ini, tapi kata-kata untuk memompa semangat. Ya, ikhlaskan niat sebagainya itu nggak dibutuhkan. Ya, baik. Li'anna al-aduwa qad yadhhar faj'atan wa huwa yukhatibur rijal lakin al-munasib an yadkhul ala qaumihi fa yaqul as-silaha ja'akumul adu fa hada ansab. Ya. Maka kalau musuh sudah datang, sudah kelihatan di gerbang misalkan, nggak usah nyampaikan kalam yang panjang lebar di situ. Sampaikan kepada orang yang hadir, as-silaha, ambil senjata kalian. Musuh telah datang. Nah, ringkas, padat, dan sesuai dengan kondisi. Jangan sampaikan, ikhlaskan niat kalian, musuh sudah datang, nggak nyocok. Paham ya? Nah, tapi yang nyocok adalah ambil senjata kalian. Ya, musuh sudah datang. Wasara kullu halin ya'ti bihal insanu fi kalamihi idza kana muwafiqan fa huwa bihadza yusamma balighan. Lakin la budda an yulahidha fasahata kalimatihi wa fasahatal kalami aidan, ay la budda min fasahatil kalimah wa la budda min fasahatil jumlah wa la budda min fasahati al mutakallim. Jadi tidak mungkin kita akan menjadi orang yang baligh, memiliki balaghah, ya, kecuali pasti kita harus memiliki fasahah terlebih dahulu. Idan fal balaghatu hiya muwafaqatul kalami li muqtadal hal ma'a fasahati kalimati. Hadhihi hiyal balaghah. Ini dia pengertian balaghah. Kesimpulan kita, balaghah itu adalah ketika suatu kalam sesuai dengan, ya, kondisi dan dia adalah kalam yang fasih. Jelas sampai sini ya? Jadi itu kesimpulannya, balaghah itu berarti ada 2 poin di situ. Dia harus sesuai dan dia harus fasih. Ya, kalau ada yang nanya kepada antum, ya, Mat, jelaskan kepada ana apa itu balaghah dengan bahasa yang ringkas. Maka jawabannya apa? Ya, balaghah adalah
Ya, kondisi. Ya. Sesuai dan fasih, itu bisa diringkas lagi. Sesuai dan fasih, sesuai dengan kondisi fasih, ya. Sesuai dengan kondisi dan dia fasih. Jelas ya. Jadi ada 2 poin utama dalam balago ini. Ya, dia harus fasih dan dia harus sesuai dan fasih. Fa idza qala laka qailun hudda li al balago istilahan, ya, faqul huwa an yu'ta bil kalami muwafiqan aw mutabiqan li muqtadal hal ma fasahati kalimati. Baik, adalah baik. Kemudian kembali ke matan, wal muqtada wa yusamma al i'tibar al munasib huwa suratul makhsusatu allati turadu 'alaiha al ibarah. Mathalan al madhu halun yad'u li iradil ibarah ala suratil idnab wa dzaka'ul muqatab halun yad'u li iradiha ala suratil ijaz. Jadi muqtado, yang kita maksud dengan muqtado tadi konsekuensi, ya, apa yang diharuskan oleh kondisi tersebut. Jadi ada hal, ada muqtado. Ngerti bedanya nggak? Hal itu walimah, muqtado itu antum harus datang dengan pakaian yang rapi, itu namanya muqtado. Jelas ya? Ya. Hal itu hari Jumat, muqtadonya antum harus datang dengan jubah dan pakaian putih, itu namanya muqtado. Ya. Ada Jokowi datang misalkan, ya, maka ya, antum datang ke majelis dia dengan pakaian yang rapi tentunya, ya, untuk menghormati beliau. Ya, ini namanya muqtado. Halnya apa? Kunjungan Jokowi misalnya kan. Ya, itu namanya hal. Muqtadonya apa yang diharuskan oleh hal tersebut. Mafhum ada? Baik. Maka sekarang akan dijelaskan apa itu muqtado. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Syekh ini. Ya. Wal muqtado yusamma al-i'tibar al-munasib. Istilah lainnya muqtado itu adalah i'tibar al-munasib. Ya, i'tibar al-munasib. Misalkan, ya, ketika, ya, sholat Idul Fitri, ya, Ahmad datang dengan pakaian gaul misalkan, pakai topi gaul, tapi anak muda pakai sepatu, ya, pakai celana jeans, ya. Maka kita katakan kepada Ahmad, pakaian antum ini tidak sesuai dengan muqtado. Pakaian antum ini bukan i'tibarul munasib. Ya, ini bukan i'tibar al-munasib. Nah, tidak sesuai dengan kondisi yang diharuskan oleh kondisi ini. Kondisi sekarang Idul Fitri, pakaiannya, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, pakaian baju koko, pakai sarung, ya, seperti itu. Baik. Jadi muqtada itu as-suratul makhsusah allati turadu 'alaiha al-ibarah. Ya, gambaran khusus yang dimana ibarah itu disampaikan. Ya, contohnya misalkan tidak harus berkaitan sama waktu, ya. Kalau tadi kan kita contohkan dengan walimah, dengan sholat Idul Fitri, sholat Jumat. Ini kan kondisi-kondisi yang berkaitan sama waktu dan tempat, ya. Waktu dan tempat. Jadi bisa juga selain itu. Contohnya al-madah. Al-madah artinya apa? Pujian. Ya. Pujian ini adalah suatu kondisi. Kalau kita ingin memuji orang, ya, maka kita sampaikan dengan bentuk itnab. Dengan apa? Itnab. Apa itu itnab? Udah kemarin di awal ini. Itnab itu artinya menyampaikan dengan panjang lebar. Ya, lawan dari ijaz. Ya. Nah, sudah di muqaddimah kemarin pertemuan pertama. Ya, sebelum pertemuan pertama. Jadi itnab itu menyampaikan sesuatu dengan panjang lebar. Kalau Anda misalkan ingin memuji Ahmad, kira-kira yang cocok itu muji dengan bahasa yang panjang lebar atau dengan bahasa yang ringkas? Nah, memuji itu dengan panjang lebar atau dengan ringkas? Nyocoknya itnab atau ijaz? Nah, itnab atau ijaz? Itnab, memuji itu harus lebay orang memuji itu. Ngerti maksudnya? Ya. Masya Allah antum pintar, udah sampai situ saja pujiannya. Ya, tidak cukup. Ya, Masya Allah antum pintar, ya, kalah Imam Syafi'i. Nah, itu namanya itnab. Paham ya? Nah, jadi yang namanya memuji itu kan harus dengan deskripsi gitu ya, panjang lebar. Ya, baru orang, ya, akan merasa dipuji. Kalau antum bilang, Masya Allah Ahmad, pintar banget, pergi antum terus. Ya, apa pengaruhnya pujian tersebut? Gitu. Ya. Nah, jadi al-madah itu adalah kondisi yang mengharuskan kita memuji dengan panjang lebar. Wadaka'ul mukhatab, ya. Kalau kita berbicara sama orang yang cerdas, di situ kita gunakan bahasa yang ijaz. Ada ijaznya di dalamnya, yaitu ringkas.
nggak perlu panjang lebar, ya. Tidak berbicara suatu permasalahan. Misalkan, ya, Anda berbicara dengan seorang dokter, Anda ingin menyampaikan konsultasi lah begitu, ya. Tidak perlu Anda menyebutkan panjang lebar, ya. Nama-nama penyakit Anda perincikan, misalkan nama penyakit ini yang saya derita, dia lebih tahu dari kita masalah. Apa maksudnya? Ya, jika sebutkan aja, Pak Dokter saya merasakan ini dan ini, dia nanti akan menyimpulkan sendiri, oh nama penyakitnya ini dan ini, gitu. Tidak perlu Anda menjelaskan kepada dokternya, Pak Dokter penyakit saya ini namanya ini. Lah yang dokter siapa kalau begitu? Ya, apa maksudnya? Baik. Fa kullun minal madhi wad dzaka'i halun wa kullun minal itnabi wal ijazi muqtada. Ya. Maka ketika memuji, antum harus pakai bahasa yang luas, ya. Memakai bahasa yang luas ini namanya muqtada, ya. Memuji itu namanya hal. Kayak Anda contohkan tadi, pergi walimah pakai baju yang rapi. Pakai baju yang rapi ini namanya muqtada. Walimah itu namanya hal. Jelas? Baik. Wa iradul kalami ala suratil itnabi awal ijazi mutabiqatun lil muqtada. Dan menyampaikan kalam itu harus, ya, menggunakan bentuk itnab atau ijaz sesuai dengan muqtadanya. Ya, jadi antum harus pintar-pintar baca suasana di situ. Apakah di sini saya harus menyampaikan dengan ringkas, cukup dengan ringkas, atau harus diperincikan? Ya. Baik. Yaqulul muallif rahimahullah, jadi syarah ya. Wal muqtada wa yusamma al-i'tibar al-munasib huwa surah al-makhsusah allati turadu 'alaiha al-ibarah. Qauluhu wa yusamma al-i'tibar al-munasib, ya, yakni ma taqtadil hal wa kullu maqamin lahu munasabatuhu wa surah al-makhsusah allati turadu 'alaiha al-ibarah. Pemathalan al-madhu halun yaqtadi an turad al-ibarah fi surati al-itnab. Baik, kemudian apa sih yang dimaksud dengan al-itnab itu sendiri? Insyaallah taala ini akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Allah taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.